Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 4 di sini perkenalkan, nama saya Ika Sulaiman Al-Jabar dengan NIM 164243771. Perkenalkan, saya Ali Muhammad Rizky dengan NIM 1642404. Perkenalkan, saya Cornelis Chandra Barat dengan NIM 16424-210. Perkenalkan, nama saya Putri Nadwati dengan NIM 164241112. Isi dari video ini akan menjelaskan mengenai rancangan kegiatan yang telah kami susun, yakni kegiatan workshop alat musik karinding di SDN Jatinangor. Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan sebuah proyek penting dari mata kuliah Pancasila kelas 27, yaitu tentang seni dan budaya desa. Khususnya kelompok 4, kami memilih subtopik yang sangat menarik dan mungkin belum banyak diketahui oleh orang-orang, yaitu alat seni alat musik tradisional karinding. Mari kita telusuri lebih dalam tentang apa itu karinding, bagaimana sejarahnya, dan apa saja rencana yang kami miliki untuk melestarikannya. Pada proyek kali ini, kelas kami mendapatkan topik yaitu seni dan budaya desa. Setelah melalui diskusi yang panjang, akhirnya kelompok kami memfokuskan untuk membahas seni musik tradisional karinding. Nah, sebelumnya, apa itu karinding? Karinding adalah alat musik tradisional yang berasal dari Sunda. Karinding merupakan alat musik tradisional yang terbuat dari bambu. Yang menarik dari karinding adalah cara memainkannya yang unik, yaitu dengan menggunakan mulut dan bantuan hentakan jari. Alat musik ini tidak hanya sederhana dalam bentuknya, tetapi juga mengandung filosofi yang mendalam dan nilai-nilai budaya yang tinggi. Masalah utama yang menjadi fokus dari kelompok kami adalah lunturnya kesenian karinding ini di generasi muda. Selain itu, kita juga fokus terhadap bagaimana kegiatan ini dapat mengatasi hal tersebut serta bagaimana Pancasila sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia diimplementasikan dalam kegiatan kali ini. SDN Jatinangor adalah salah satu sekolah dasar negeri yang berada di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Sekolah ini didirikan pada tanggal 2 Agustus 2016 dan berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai sekolah yang berada di pusat kegiatan budaya dan pendidikan di Jatinangor, SDN Jatinangor menjadi pilihan yang tepat untuk mengadakan workshop ini. Kenapa kami memilih SDN Jatinangor sebagai tempat workshop? Ada beberapa alasan penting yang menjadi pertimbangan kami. Yang pertama adalah pengenalan dan pelestarian kebudayaan sejak dini. Dengan memperkenalkan karinding kepada anak-anak di usia sekolah dasar, kami berharap dapat menanamkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya lokal. Usia ini adalah masa yang sangat penting dalam pembentukan karakter, dan dengan mengenalkan mereka pada warisan budaya, kita bisa memastikan bahwa tradisi ini tidak akan hilang di masa depan. Yang kedua adalah lokasi strategis dan keterkaitan dengan komunitas lokal. SDN Jatinangor terletak di lokasi yang mudah diakses oleh komunitas lokal dan penggiat seni. Keberadaan komunitas karinding Jatinangor di sekitar sekolah juga menjadi faktor penting, karena kita dapat bekerja sama dengan mereka untuk memberikan pelatihan yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Yang ketiga adalah dukungan dan antusiasme dari pihak sekolah. SDN Jatinangor menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap kegiatan yang berfokus pada pelestarian budaya lokal. Dukungan ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan workshop yang akan kami adakan, baik dari segi penyediaan fasilitas maupun partisipasi aktif dari siswa dan guru. Pihak sekolah juga melihat workshop ini sebagai peluang untuk memperkaya kurikulum dengan kegiatan yang bermanfaat bagi siswa. Untuk memastikan bahwa workshop ini memang diperlukan, kami melakukan survei langsung ke SDN Jatinangor. Kami menanyakan kepada peserta didik kelas 4, 5, dan 6 tentang pengetahuan mereka mengenai alat musik karinding. Kami menggunakan metode random sampling, di mana kami menanyai 10 anak secara acak dari ketiga kelas tersebut. Simple random sampling adalah teknik penentuan pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak, tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu. Kalian di sini ada yang tahu alat musik karinding nggak? Iya, karinding. Coba tunjukin karinding kayak gimana. Karinding kayak piano. Loh, bukan. Ini alat musik tradisional dari Sunda. Harusnya kalian orang Sunda tahu loh. Nah, Yang carulit. Kayak solorit. iya.
Ini sebenarnya ditiup sih. Beda, beda. Wah, ditiup ini. Kalian pernah lihat nggak alat musik kayak gini? Baru ya? Baru pertama kali. Baru dengarnya juga baru pertama kali ya? Ini ada bolongnya ya buat niup. Hasil survei menunjukkan bahwa 100% dari siswa yang telah kami wawancara tidak mengenal alat musik karinding. Ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan yang nyata untuk mengadakan workshop ini. Dengan hasil ini, kami semakin yakin bahwa workshop ini akan sangat bermanfaat dan relevan bagi siswa-siswi di SDN Jatinangor. Dari kegiatan workshop ini, peserta workshop akan mendapatkan beberapa manfaat. Di antaranya, peserta workshop akan memiliki ilmu tentang karinding, seperti filosofi karinding, terus makna karinding, bagaimana memainkan karinding, lalu filosofinya, sejarahnya, dan masih banyak lagi. Nah, pada kegiatan ini juga diajarkan bagaimana cara memainkan karinding, sehingga peserta workshop akan memiliki kemampuan untuk memainkan karinding. Selain itu, peserta workshop akan ditumbuhkan rasa untuk mencintai budaya lokal terutama karinding, sehingga dapat memperkuat rasa cinta tanah air dan sebagai bukti implementasi sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Selain itu, peserta workshop akan ditumbuhkan motivasinya untuk terus melestarikan kebudayaan tradisional, khususnya karinding itu sendiri. Nah, tadi kita sudah mengatakan bahwa SDN Jatinangor merupakan tempat yang strategis karena terdapat komunitas karinding Jatinangor di lingkungannya. Kami berhasil mewawancarai ketua komunitas, yakni Pak Dodi, mengenai sejarah komunitas, fungsi karinding, dan cara memainkannya, serta filosofi di baliknya. Dari wawancara tersebut, kita juga telah mempelajari tentang 4 pirigan atau nada di karinding, yaitu tonggeret, tutunggulan, iring-iringan, dan reregan. Filosofi karinding itu sendiri menggambarkan kekayaan intelektual dan nilai-nilai positif yang tinggi, meskipun bentuknya sederhana. Bentuknya kayak gini, terus di sini tuh ada ceceret, ada jarum. Itu yang di iniin pakai jari ya? Ya. Nah, ini ada posisinya kayak jarum. Nah, si jarum yang ini tuh nanti kalau kita pukul nanti bergetar. Nah, seperti ini. Nah, ketika dia bergetar, terus kita ditempelin ke bibir, terus dia masuk ada di rongga mulut, itu menghasilkan suara. Berarti suaranya dari mulut kita? Ya. Oh. Ada nadanya, Pak? Ada. Bukan ada pirigan. Pecah. Berarti emang ada nadanya ya? Keren ya? Gitu aja. Bekerja sama dengan komunitas karinding Jatinangor sebagai narasumber kita dalam workshop ini. Metode yang akan kami gunakan yakni workshop interaktif yang melibatkan peserta secara aktif. Berikut adalah rundown kegiatan workshop yang direncanakan. Pada 07.30 sampai jam 8.30, peserta, kehadiran panitia dan peserta, serta pembagian snack dan persiapan narasumber. Pada jam 8.30 sampai jam 8.45, pembukaan acara dengan menyajikan lagu Indonesia Raya, sambutan dari kepala sekolah, dan sambutan dari panitia. Jam 8.45 sampai jam 9.05, pengenalan sejarah dan fungsi karinding, teknik dasar memainkan karinding, dan demonstrasi variasi suara yang dapat dihasilkan. Jam 9.05 sampai jam 9.35, demonstrasi pembuatan karinding oleh komunitas karinding Jatinangor, serta penjelasan dan alat bahan yang digunakan, serta kita diajak untuk memahami langkah-langkah pembuatannya. Jam 9.35 sampai jam 9.50, workshop praktik pemakaian karinding. Peserta dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan berlatih untuk memainkan karinding. Jam 9.50 sampai jam 9.20, penampilan siswa-siswa, kelompok siswa untuk menampilkan karinding di depan peserta lain dan mendapatkan penilaian dari komunitas panitia. Jam 9.20 sampai 10.35, diskusi, tanya jawab dan kuis dengan hadiah. 10.35 sampai jam 11,
penutupan dan foto bersama termasuk penampilan seluruh peserta, pengumuman kelompok terbaik, pemberian hadiah, serta pembagian plakat kenang-kenangan kepada narasumber dan sekolah. Nah, kuis ini kita gunakan sebagai post-test untuk bahan evaluasi keberhasilan kegiatan ini. Post-test kita kemas dalam bentuk kuis berhadiah yang menyenangkan agar peserta didik tidak merasa bosan. Kami juga sudah menyusun jadwal program yang telah terlaksana dan akan dilaksanakan pada bulan Agustus ini, 1-2 Agustus, pembekalan materi oleh Pak Cahya mengenai topik seni dan budaya desa. Pada tanggal 5-8 Agustus, identifikasi masalah yang akan dimasukkan dalam proposal proyek kami. Pada tanggal 9-15 Agustus, penyusunan rencana aksi proposal. Tanggal 13 Agustus, yaitu kita survei ke SDN Jatinangor. Tanggal 14 Agustus, wawancara dengan narasumber. Tanggal 16 Agustus, yaitu pengumpulan draft proposal. Tanggal 17-20 Agustus, review proposal oleh dosen pengampu. 19-22 Agustus, revisi dan finalisasi proposal. Tanggal 23-26 Agustus, yakni pembuatan luaran, poster dan video. Tanggal 27 Agustus, yaitu pengumpulan akhir, proposal, video, serta poster. Tanggal 28-9 Agustus, yakni persiapan workshop. Nah, untuk bulan September ini, yang kedepannya kami akan fokus kepada persiapan workshop. Pada tanggal 2-16 September, yakni persetujuan dan perizinan serta pembuatan dan persetujuan surat undangan narasumber. Tanggal 9-20 September, pencairan dana. Tanggal 23-28 September, persiapan logistik. Tanggal 29 September, persiapan tempat pelaksanaan kegiatan. Tanggal 30 September, yakni pelaksanaan workshop di SDN Jatinangor. Tanggal 20 September sampai 5 Oktober, pembuatan dan dokumentasi editing. Pada 4-6 Oktober, evaluasi dan pembuatan laporan. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang telah kami susun untuk mendukung pelaksanaan kegiatan workshop ini. Yang pertama adalah buah tangan untuk narasumber, yakni sebesar Rp100.000. Kemudian transportasi untuk narasumber dan anggota kelompok yang dicanangkan sebesar Rp250.000. Kemudian ada hadiah untuk games dan kuis yang dilaksanakan ketika workshop, yakni sebesar Rp100.000. Kemudian konsumsi untuk anggota kelompok, guru, karyawan sekolah, serta narasumber yang terlibat dalam kegiatan workshop, yakni sebesar Rp300.000. Kemudian snack peserta yang mengikuti workshop kami canangkan sebesar Rp540.000. Kemudian alat musik karinding yang kami rencanakan untuk dihadiahkan kepada sekolah, kami mencanangkan dana sebesar Rp2 juta. Kemudian melakukan bazar untuk pameran alat musik karindingnya di area sekolah, yakni sebesar Rp70.000, serta print untuk poster. Print untuk poster sebesar Rp30.000 sebanyak 30 lembar dengan jumlah total sekitar Rp3.590.000. Mari kita jaga dan lestarikan budaya tradisional Karinding. Hal tersebut sebagai bentuk rasa cinta kita dan penghormatan kita terhadap warisan budaya Nusantara. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.